Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Kita bersyukur boleh menerima hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sebelum kita mengawali seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini khususnya, kita ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan membekali kita untuk menjalani hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas hari yang baru, dan kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu agar kami boleh menjalani hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami dalam kekuatan firman Tuhan, firman kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini tertulis dalam Obadya pasal 1 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah saudara pernah mengalami kesusahan dan ternyata ada orang yang bersukacita atas kesusahan itu? Atau kalau kita balik pertanyaannya, apakah kita pernah merasa puas melihat orang yang tidak kita sukai mengalami musibah? Memang ada kalanya kita tidak selalu menemukan orang yang berempati atas pergumulan kita. Bahkan mungkin ada orang yang menangguk keuntungan di atas persoalan yang kita hadapi. Atau dalam istilah yang mungkin sering kita dengar, ada orang yang senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kitab Obadya, maka kita dihantar pada pemahaman akan dua bangsa yang sesungguhnya merupakan keturunan dua saudara, yakni bangsa Israel dan bangsa Edom, namun kemudian bermusuhan. Israel adalah keturunan Yakub dan Edom adalah keturunan Esau. Nah, salah satu fase dalam sejarah yang mengungkapkan sikap permusuhan itu adalah ketika bangsa Babilonia menyerang dan menghancurkan Yerusalem. Nah, di sana Edom bersukacita. Mereka bahkan ikut menyerang sisa-sisa orang Israel, merampok, membunuh orang yang tak berdaya, dan menyerahkan orang Israel kepada musuh. Nah, tindakan kejam dan keangkuhan Edom ini pada akhirnya mendatangkan hukuman dari Allah atas bangsa tersebut. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan yang disampaikan lewat nas ini menunjukkan janji Allah bahwa di Gunung Sion akan ada keselamatan dan kekudusan, dan keluarga Yakub akan merebut kembali tanah dan berkat-berkat yang menjadi hak mereka. Jadi, meskipun mereka mengalami kehancuran untuk sementara, namun umat Israel pada akhirnya akan menduduki kembali tanah dan berkat yang dijanjikan Allah atas mereka. Nah, dalam pandangan kekristenan kita, Ibu, Bapak, dan Saudara, Gunung Sion secara simbolik mewakili puncak karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Gunung Sion disebut juga sebagai Yerusalem baru, sebagaimana misalnya dinyatakan dalam kitab Ibrani, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang yang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel, dalam Ibrani 12 ayat 22 hingga 24. Nah, pesan berharga apa, Ibu, Bapak, dan Saudara,
yang kita temukan lewat firman Tuhan atau nas ini. Kita menyadari bahwa hidup yang kita jalani bukanlah hidup yang selalu mulus dan baik-baik saja. Lepas dari persoalan yang muncul baik oleh kelemahan dan kesalahan kita maupun oleh orang-orang yang memusuhi kita. Di antara kita bahkan mungkin juga pernah mengalami bahwa ketika dalam kesusahan dan pergumulan bukan hanya tidak ada yang menolong, malah ada yang tertawa dan bersyukur atas kesusahan kita. Dan kita pada akhirnya disadarkan bahwa hanya Tuhan sendirilah yang dapat kita andalkan sebagai gunung Sion keselamatan kita. Tidak ada siapapun yang sempurna memahami pergumulan dan kesusahan kita selain Tuhan sendiri. Dan lebih daripada itu, Tuhan menyediakan pertolongan bagi kita dalam kesusahan dan pergumulan yang kita alami. Ia adalah Allah yang peduli dan Allah yang mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Dan Ia tidak pernah akan membiarkan kita jatuh dan tergeletak. Ibu Bapak dan Saudara terkasih, hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan menjalani hidup dalam waktu yang merupakan miliknya sendiri. Tidak ada jaminan bagi kita bahwa tantangan dan kesulitan tidak akan terjadi, walau tentu kita selalu berharap yang terbaik. Jaminan bagi kita hanyalah pertolongan Tuhan dan topangannya yang selalu terulur bagi kita. Namun kita harus meresponnya dengan berjalan ke arah gunung Sion Allah, yakni mengerahkan hidup kita pada Tuhan dan membuka hati kita bagi kehadiran dan pertolongannya. Yesus sendiri telah menawarkan bagi kita pertolongan dan topangan ketika Ia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dalam Matius 11 ayat 28. Saudara yang terkasih, pertolongan dan topangan Tuhan kini ditujukan bagi kita. Dan sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima pertolongan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu bagi kami. Kami diyakinkan oleh firman-Mu bahwa pertolongan-Mu selalu nyata dan terulur bagi kami, sekalipun kami menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Justru di saat-saat seperti itulah Engkau menjadi pelindung dan penolong bagi kami. Berkati kami semuanya pada saat kami akan menjalani hari-hari, waktu, pekerjaan, dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan kami yakinkan bahwa Tuhan akan selalu menopang dan menolong kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus-Nya, menyertai memberkati kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.